Allahu bihi ayyusala wa yusiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Nah, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka orang-orang yang rugi. Kita rugi manakala tadi tidak sesuai menghubungkan dengan saudara berkelahi, dengan kakak dengan adik tidak akur, atau tadi kita sering menyampaikan tapi tidak melaksanakan, atau kita ngomongin anak tapi tidak dari hati, lain di bibir lain di hati, sehingga akhirnya tidak menyentuh kolbu. Ya, kita ngomongnya ya nah begini tetapi tidak sesuai hati kita, maka anak nggak akan nyambung, batinnya nggak nyambung. Tuh. Yang saya ingat dulu ketika pertama kali anak saya di SMP Al-Mu'awanah Cinangka Raja Desa itu, wali murid dikumpulkan. Pikiran saya di mana-mana kumpulan wali murid duit. Ya enggak? Seringnya begitu napa mboten? Kumpulan pertama wali murid dikumpulkan di sekolahan, duit, SPP, uang gedung. Sama sekali tidak disinggung 2 jam pertemuan itu, tidak ada yang nyinggung uang. Mereka hanya nanya, "Bu, Pak, kami minta doanya. Bapak Ibu ingin anaknya soleh?" "Iya ingin." "Anaknya jadi pintar?" "Iya." "Anaknya jadi ngajinya bagus?" "Iya." "Satu, bapaknya soleh dulu." Maka kita wajib datang ke pesantren setiap minggu 1 bulan 1 kali ikut pengajian di sana. Kalau anaknya pengen baik, bapaknya baik, ibunya baik, maka kita harus pengajian. Kalau ngambil rapot Pak Maskur, kita nginep di sana, mabit bareng anak-anak kita. Kita sholat qiyamul lail di sana bareng anak-anak kita. Bagaimana kita ingin baik anaknya kalau bapaknya nggak baik, kalau orang tuanya nggak baik? Maka yuk, kata pesantren sana, kita kumpul. Tapi juga akhirnya tidak bisa setiap bulan, saya juga paling bisa 3 bulan sekali datang. Tapi minimal tetap ada komunikasi. Orang tua harus dioptimalkan. Lanjut. Yang keempat, takut kepada Allah. Berapa menit lagi, Bu? Agak banyak. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhannya. Terus yang kita kondisikan di rumah, jangan takut pada bapak. Tak bilangin sama bapak loh, bapak galak. Jangan. Biasakan diulang-ulang kata-kata dengan takutlah pada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang punya neraka, Allah yang punya surga. Takut sama Allah. Nanti Allah itu tahu. Yuk lanjut. Allah itu melihat kita, melihat gerak kita, mengawasi kita. Tidak ada satupun tempat yang tidak terawasi oleh Allah. Nah, itu diulangi kepada anak kita. Bukan takut sama mbah, nanti mbah galak, nanti kamu begini ya. Biasakan nak malu sama Allah. Gak pakai kerudung malu nak. Kamu dimintai tolong oleh Allah hanya untuk menutup aurat, sudah dikasih rambut yang bagus, nanti buat suami, nanti buat ibu-ibu senang di rumah nggak apa-apa, nggak pakai kerudung, tapi keluar malu sama Allah, auratnya terlihat dan sebagainya. Nah, malulah pada Allah. Ini diulang-ulang terus agar anak kita tadi kata Pak Maskur manut, nurut, dan mereka merasa muraqabatullah, ditinjau, ditonton sama Allah. Nah, Allah itu sebaik-baiknya teman. Loh, Pak Allah teman? Ya, Allah itu Rabb kita, tetapi dia juga, Allah itu bisa menjadi teman kita curhat. Sholat kita itu kan curhat kita sama Allah, cerita kita sama Allah. Walaupun mungkin kita nggak merasa ditemui gitu ya, tapi kita merasa insya Allah ketika apa yang kita sampaikan pasti nyampe. Yuk, takut pada hisab yang buruk. Wa yakhafuna su'ul adab, su'al hisab, dan mereka takut pada hisab yang buruk. Yang kita kondisikan kita di rumah adalah misalnya memahami surah-surah hari kiamat, bahwa ada hisab. Nah, besok itu ada idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, gempa dan seterusnya. Ada lagi surat Al-Qari'ah misalnya. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Misalnya hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Saat itu manusia bagaikan aneh-aneh yang berterbangan. Karena apa? Kocar kacir, nggak tahu siapa kita mau kemana, mereka. Maka takutlah dengan hari kiamat.
Apa saja, apa pasti kita dapat hari kiamat? Pasti, mungkin tidak sekarang waktunya. Ketika kita sudah wafat kelak, tapi kita akan dibangkitkan. Ini dibiasakan pada anak-anak kita. Yuk Mas lanjut. Surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah atau surat Abasa. Wa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kiamat kelak, istri tidak peduli dengan suaminya, ibu tidak peduli dengan kamu, kamu gak peduli dengan ibu. Bahkan dalam ayat itu kita ingin menggadaikan apa saja. Ibu saya nih, saya masuk neraka karena ibu saya nih, ibu saya gak pernah ngajar, ibu saya sibuk tiktokan. Apalagi ada ibu orang tua wali MIM tiktokan ini, aduh bahaya. Tadi abasa wa idza ja'atis shakhah, ketika siap kiamat, suami lupa istri, istri lupa suami, lupa anak, lupa ibu, apalagi lupa yang kedua, yang ketiga ya Pak Haji. Yuk lanjut. Yang pertama gak lupa, apalagi yang kedua. Sabar. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang yang bersabar karena mencari ridha. Bu, ngajarin sholat itu susah, maka sabar. Ya, saya sering menyampaikan bahwa sholat itu dalam surat Toha dikatakan wa'mur ahlaka bis sholat fastabir alaiha. Ajarkan anakmu sholat dan bersabarlah, karena memang gak rampung-rampung. Ada kalanya semangat, seringnya lelet. Ya, ada kalanya semangat, pulang dari MI semangat, begitu mandan lawas orang maring makat maning bar MI lelet maning. Kenapa? Maka bersabar. Wa'mur ahlaka bis sholat fastabir alaiha, sabar. Kita punya fase 3 tahun. Ajarkan anakmu sholat 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun tidak mau, sabat, kata Nabi. Marahin. Kalau disabet sekarang nggak mempan, bilangin 3 hari nggak boleh pegang HP. Mau dia sholat. Seminggu nggak pegang HP kamu. Nah, kamu nggak kasih jajan. Nggak boleh main sepeda. Sekarang nggak perlu disabet, tinggal dibilangin begitu kuota, nggak mau dikasih lagi kuota. Ya serempet. Anak muring-muring. Anak kita begitu. Yuk. Kesabaran adalah keharusan dalam melaksanakan kebajikan yang diperintah Allah dan meninggalkan keburukan yang dilarang. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Baru yang ketujuh, kategori ulil albab yang ketujuh itu adalah yang mendirikan sholat. Dari tadi itu hubungannya dengan Allah, sekarang dengan perilaku sholat kita. Wa aqamus sholat, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Mau terus diingatkan kepada anak kita, klik bahwa sholat itu tiang agama. Kalau sholatnya nggak benar, rusak semuanya. As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin faman taroka faqad hada madin. Kalau kamu nggak sholat, hancur semua. Kamu nggak dinilai sama Allah. Begitu ada penilaian. Saya akuntansi ngajarnya di SMA. Ketika saya melihat sebuah pekerjaan anak, kertas kerja, saya lihat cuma laba ruginya bener nggak sama neraca. Setelah itu pasti yang lain salah. Kalau sudah salah di situ salah semua. Atau kita lihat daftar sisa awal. Gak perlu saya ngecek satu persatu ketika saya oh ini udah salah. Cuma kita tetap oh ini ada. Nah begitu juga sholat. Allah itu lihat dulu sholatnya. Sholatnya benar, dilanjut hisabnya. Sholatnya salah, buang. Nah jangan sampai sholatmu ditinggalkan. Kalau kamu meninggalkan sholat, maka kamu gak dihisab oleh Allah. Kamu udah dianggap jelek semua. Jud. Sallu kama ra'aitumuni usolli, maka sholatnya harus benar. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana Rasul sholat, bagaimana takbir Allahu Akbar. Ada yang di telinga, ada yang di dada, boleh, ada dalilnya misalnya. Jangan yang di atas kayaknya nggak ada kalau di atas kepala. Takbiratul ikram, nah takbir untuk mengharamkan segala aktivitas. Takbiratul ihram, takbir yang menjadikan setelah takbirmu tak boleh apapun dilakukan kecuali yang sudah disyariatkan. Itu namanya takbiratul ihram. Jadi kalau sudah takbir, jangan goyang-goyang ya, jangan nengokin cak-cak, jangan ngobrol. Maka ketika Allahu Akbar, takbirnya benar. Kamu nak
Diajarkan di sekolah pakai apa? Allahumma baid. Yuk Allahumma baid hafalkan, bagus. Nah, tapi nanti kalau ada yang kabiro pun boleh, karena itu juga sama-sama iftitah. Tapi kamu hafalkan Allahumma baid kayak ibu juga Allahumma baid. Misalnya begitu. Kita harus paham sholatnya seperti apa. Maka shollu kama ra'aitumuni usolli. Pelajari betul sholatnya, jangan sampai sudahlah kita sholat rajin tapi nggak diterima karena tidak sesuai. Misalnya seperti, yuk mas. Karena orang yang sholat saja ternyata disalahkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang yang sholat kalau dia ria, nggak di kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Kalau sholatnya ria, difoto pencitraan pengen pilkada misalnya. Masalah kakum fi sakor dalam surat Al-Mudaththir. Kenapa engkau bisa masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Dulu ketika di dunia saya malas sholat, saya jarang sholat, saya tidak pernah sholat. Makanya sholat itu adalah hal utama. Yuk kerjakan. Jangan ditunggu sebangunnya, bangunkan. Pelan. Lama-lama agak keras, masih ngeyel, cipratin air. Nah, ini air wudhu nih. Nah, lama-lama terbiasa. Ada rumus dipaksa, terpaksa, lama-lama biasa. Yuk, menafkahkan sebagian rezeki. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu pada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Saya percaya orang yang menyekolahkan di MI itu secara materi jauh lebih cukup daripada yang lain. Saya 2 di pesantren juga dengan panjenengan. Dipikir-pikir melebihi mahasiswa. Sekarang UKT, uang kuliah tunggal di kampus, 1 semester 7 juta rata-rata kalau di kampus negeri. Kita di pesantren 1 anak 1 bulan 1.200.000. Berarti 2 anak 2.400.000. 6 bulan hampir 16 juta. Insyaallah. Tapi nggak apa-apa. Apa yang kita cari buat anak kita, buat kita ketemu lagi di surga kelak. Yuk, yang ikhlas, yang semangat. Jangan sampai uang buat foto, buat HP bagus, begitu bayaran MI orang bayar izin bu. Ya nggak sih. Optimalkan buat pendidikan anak kita. Bayar dulu, urusan makan belakangan. Rezeki Allah banyak. Urusan bayar SPP dulu. Lah Pak Guru sing ngisi pengajian dari kon bayar SPP dulu. Enggak, SMA nggak bayar. Kalau jenengan ke SMA negeri gratis, di Jawa Tengah gratis ya. Mengajarkan kepada anak berbagi sebelum sampai sekolah. Nah, ini buat jajan 2.000, 1.000 berikan orang yang butuh di jalan, temanmu yang nggak punya kasih. Ajarkan setiap hari. Saya kalau berbagi, saya nyuruh anak anterin kresek ke tetangga, nyuruhnya anak. Jangan kita, supaya apa? Mereka menyadari bapaknya sering berbagi, oh biungnya sering berbagi. Anak kita, yuk diajak, yuk mas. Mengajarkan para berbagi sebelum sampai sekolah, membawa makanan untuk berbagi dengan teman. Kalau ngasih makan, kita punya apa saja di rumah, panen nangka, panen rambutan, panen bawa buat teman-teman. Ajarkan mereka untuk berbagi. Sekelasmu berapa nak? 24, belikan anggur 48. 22 ya. Kalau ada yang nggak mau ya berarti kamu tambah rezekinya. Yuk. Menolak kejahatan dengan kebajikan. Yang terakhir adalah wa yakra'una bil hasanatis sayyi'at, dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Ajarkan anak ketika lagi berkelahi kakaknya sama adiknya, kamu jadi kakak yang ngalah dong. Waduh. Hati kakaknya itu lama-lama dendam. Masa saya harus ngalah seumur hidup? Saya kakak, saya pasti akan yang benar juga dong. Maka ajarkan anak psikologi anak itu ya. Sesekali memang kalau benar kakaknya, beri pengertian kepada adiknya. Kakakmu benar loh dek, begini. Cuma kakak caranya kurang tepat. Ini teori memang. Saya juga kadang-kadang emosi. Nah, cuma yuk kita belajar. Ini fungsinya kita belajar. Di sekolahan kita bisa sabar. Saya sabar sama anak-anak, tapi di rumah sendiri, masya Allah. Pernah satu kali kakak adik saya kasih pisau. Dah, tusuk. Loh, udah jangan berkelahi. Mungkin tidak tertusuk bodinya, tapi hatinya tertusuk.
Yuk, jangan membalas dendam, kemudian sabar terhadap perilaku teman-teman kita itu tidak sama, semuanya berbeda. Ada yang suka nakal. Beberapa kali anak saya pulang dari sekolah nggak nangis tapi cerita, "Bi, si Anu nakal." Kenapa? Dipukul. Salahmu? Nggak salah. Benar, benar. Jangan membiasakan kita orang tua juga selalu menerima keluhan anak bahwa anak kita benar. Jangan. Sering sekali orang padu dengan tangganya hanya karena anak kita pasti benar. Kita selalu nyalahkan orang lain. Belajar untuk menyalahkan kita. Oh, mungkin kita yang salah. Mungkin kita kurang ramah, kamu makanya dipukul. Belajar kita untuk mencoba menyadari bahwa bisa jadi kita yang anak kita yang keliru. Peristiwa Nabi berdakwah ke Taif, dilempari batu, dilempari maaf, sampai kotoran manusia, bahkan sampai malaikat gunung datang kepada Nabi. Ya Nabi, apakah kaum Taif mau kami bumi hancur, kaum bumi hanguskan, kami hancurkan, kami gulungkan gunung, karena malaikat gunung yang datang akan memindahkan gunung untuk menghancurkan Taif. Nabi, jangan. Saya berharap nanti akan muncul dai-dai, akan muncul orang-orang saleh di Taif. Doanya terkabul. Ini contoh Nabi. Wah, susah Pak. Betul susah. Yuk belajar. Gitu. Lanjut. Peristiwa Nabi memaafkan Hindun. Siapa Hindun? Dia yang membelah jantungnya Hamzah, diambil hatinya, dimakan, telinganya dipotong Hamzah, paman Nabi. Insya Allah. Betapa luar biasanya kalau kita sebagai manusia. Kowe sing mateni Pak Lekku, paman saya. Pada saat perang Uhud. Maka ternyata oleh Nabi kemudian dimaafkan. Untuk kita renungkan, masih dalam surat Ar-Ra'd itu ada 6 ayat atau 7 ayat, jadi berbarengan nanti dibuka di rumah. Katakanlah, adakah sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang? Panjenengan sudah tahu, saya sudah tahu. Beda dengan orang yang nggak tahu. Maka yang tahu harus bersabar terhadap yang belum tahu. Ada anak kita dilecehkan orang, dihina orang, lah anaknya Ujang Utomo begini, ya biarin saja lah. Mereka belum tahu, kita udah tahu. Maka mari kita belajar terus untuk bersabar. Lanjut sedikit lagi. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepada Muhammad itu benar? Sama dengan orang yang buta. Hanyalah orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Kita berakal, kita mencoba menjadi ulil albab, kita mencoba mengajak anak kita kembali ke fitrahnya. Yuk bareng-bareng syukur kita reuni bareng di surga dengan seluruh keluarga besar MI Muhammadiyah. Syukur kita berkumpul dengan keluarga besar Muhammadiyah, ketemu lagi dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama di sana. Kene kowe NU mlebu surga padahal kowe tahlilan. Lah kene Muhammadiyah ora tau ngaji, kene mlebu surga, masyaallah. Ketemu di sana gitu ya. Jadi ternyata punya amalan sendiri-sendiri, yang punya jagoannya sendiri-sendiri ya. Jadi jangan sampai kita merasa menjadi yang terbaik, tetapi kita bersinergi dengan siapapun selama itu di dalam kebaikan. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tadi dari saya sudah bisa dibuka Pak masker? Harus pakai kode, bisa? Harus pakai kode. Enggak, itu harusnya bisa dibuka. Nanti saya kirim ke satu orang. Harusnya bisa. Udah di-share? Udah saya share, malah di beberapa itu saya share bisa. Sesuai nanti materinya ada Ibu, nanti saya kirimkan, mudah-mudahan bisa dibuka. Terima kasih, mohon maaf yang benar datangnya dari Allah, yang salah kehilapan saya dalam menyampaikan. Saya berbahagia betul bisa berhadir dengan panjenengan. Yuk kita jadikan anak-anak kita anak-anak teladan di masa yang akan datang. Kayak lulusan MI, teladan dalam bersikap, akhlak, baca Qur'annya bagus, hafalannya banyak. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.